Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Babur Rahman ingin melanjutkan pemateri yang sebelumnya, yakni yang A, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara inter atau ke dalam dan keluar, diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya. Sebagai satu kesatuan politik, dasar-dasar tersebut adalah: 1. Nabi Muhammad SAW mengikis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antara suku dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Nabi mempersaudarakan dua mula-mula di antaranya sesama muhajirin, kemudian di antaranya muhajirin dan ansor. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kokohlah persaudaraan muslimin. 2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masing-masing seperti waktu di Mekah. Yang 3. Untuk menjalin kerjasama yang saling menolong dalam rangka membentuk kata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syariat zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab sosial baik secara materi maupun moral. Yang 4. Suatu kebijaksanaan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah, yaitu disyariatkan media komunikasi berdasarkan wahyu, yaitu sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah dan azan. Dengan sholat Jumat tersebut, hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengar khutbah dari Nabi Muhammad SAW dan sholat jamaah Jumat. Rasa harga diri dan kebanggaan sosial tersebut lebih mendalam lagi setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat dalam solat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram Mekah. Karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat yang memiliki identitas. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum muslimin sehingga menjadi bersaudara. Lalu Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi, penduduk Madinah. Dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan kaum muslimin, tolong menolong, bantu membantu, terutama bila ada serangan musuh terhadap Madinah. Mereka harus memperhatikan negeri bersama-sama kaum muslimin. Di samping itu, kaum Yahudi merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadah menurut kepercayaannya. Inilah salah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara berangsur-angsur pokok-pokok pikiran konstitusi diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi luas, baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun dalam kehidupan bangsa-bangsa seluruh dunia. C. Pendidikan anak dalam Islam. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi muda muslimah yang akan melanjutkan misi penyampaian Islam ke seluruh penjuru alam. Oleh karenanya banyak peringatan-peringatan dalam Al-Quran berkaitan dengan itu. Di antaranya peringatan-peringatan tersebut antara lain: A. Pada surat At-Tahrim ayat 6 terdapat peringatan agar kita menjaga diri dan anggota keluarga termasuk anak-anak dan kehancuran
dari api neraka. Pada surat An-Nisa ayat 9 terdapat agar jangan meninggalkan anak dan keturunan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya menghadapi tantangan hidup. Yang C, pada surat Al-Furqan ayat 74 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang yang mendapat kemuliaan antara lain adalah orang-orang yang berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia keluarga dan anak-anak keturunan yang menyenangkan hati. Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 13 sampai 19 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan tauhid. 2. Pendidikan salat. 3. Pendidikan adab sopan dan santun dalam masyarakat. 4. Pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga. 5. Pendidikan kepribadian. 6. Pendidikan kesehatan. 7. Pendidikan akhlak. Perbedaan ciri pokok pembinaan pendidikan Islam periode Kota Mekah dan Kota Madinah. Periode Kota Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan periode Kota Madinah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran mereka tercermin dan pantulan sinar tauhid tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.